Halo semuanya, pernah nggak sih kita semua kayaknya sibuk banget ngejar yang namanya kebahagiaan, tapi kok rasanya nggak nyampe-nyampe ya? Nah, hari ini kita akan bongkar satu kunci yang sebenarnya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Kita akan bicara soal kekuatan rasa syukur. Coba deh ingat-ingat, kita ngejar karir, pengen punya barang baru, atau mencapai target tertentu, mikirnya, kalau udah dapat ini, pasti bahagia. Tapi begitu tercapai, senangnya cuma sebentar kan? Terus, kita mulai lagi ngejar hal lain. Capek ya? Rasanya kayak lari di atas treadmill yang nggak ada tombol stopnya. Dan ya, ini dia salah satu biang keladinya. Kita hidup di zaman di mana membandingkan diri dengan orang lain itu gampang banget. Buka media sosial, lihat temen liburan, lihat orang lain punya pencapaian baru, langsung deh hati kita resah. Padahal ini adalah permainan yang nggak akan pernah ada menangnya. Selalu ada orang lain yang kelihatannya lebih di atas kita. Fenomena inilah yang sering disebut paradoks kebahagiaan. Aneh kan? Semakin ngotot kita mengejar bahagia, kok bahagianya malah makin menjauh. Tapi tenang, ada kok cara untuk memutus lingkaran setan ini. Ada satu kunci yang sering kita lupakan, padahal ada di depan mata. Namanya rasa syukur. Oke, sekarang kita bedah dulu. Sebenarnya, apa sih bersyukur itu? Biar nggak salah kaprah, yuk kita lihat dari dua kacamata yang berbeda, tapi sama-sama mencerahkan. Nah, lihat di sini. Dari kacamata psikologi positif modern, syukur itu adalah emosi. Simpelnya, kita dapat kebaikan, lalu kita merasa senang dan berterima kasih. Tapi, coba kita lihat dari perspektif psikologi Qur'ani. Maknanya jadi jauh lebih dalam. Syukur bukan cuma perasaan di hati, tapi sebuah kesadaran penuh atas nikmat dari Tuhan yang kemudian mendorong kita untuk bertindak, untuk taat. Jadi, syukur itu adalah sebuah aksi, bukan cuma reaksi emosional. Terus, gimana caranya mindset yang kelihatannya simple ini bisa menciptakan keajaiban dalam hidup kita? Eits, ini bukan sulap ya. Semua ini ada penjelasan ilmiahnya. Keajaiban pertama, ini langsung kelihatan dari luar. Orang yang membiasakan diri bersyukur, itu jadi pribadi yang jauh lebih adem. Mereka lebih jarang mengeluh, nggak gampang marah, dan bawaannya lebih positif. Hasilnya, orang lain jadi lebih nyaman di dekat kita, dan kita pun lebih nyaman dengan diri sendiri. Kedua, efeknya langsung ke badan kita. Ini beneran loh. Banyak penelitian membuktikan kalau rasa syukur bisa jadi tameng buat sistem imun kita. Saat hati kita tenang karena bersyukur, tubuh kita jadi lebih rileks. Nggak tegang terus-menerus, ujung-ujungnya kita jadi nggak gampang sakit. Nah, ini dia rahasia di balik layar. Kenapa ya bisa begitu? Karena saat kita merasa bersyukur, otak kita itu seolah-olah lagi pesta hormon baik. Dia melepaskan zat-zat kimia seperti oksitosin, dopamin, dan serotonin. Ini semua adalah hormon bahagia yang secara harfiah membuat kita merasa lebih baik, lebih tenang, dan lebih damai. Dan keajaiban ketiga, ini untuk mental kita. Hati yang penuh rasa syukur itu ibarat benteng pertahanan jiwa. Saat ada masalah datang, dan masalah pasti akan selalu datang, kita nggak langsung tumbang. Kita jadi lebih tangguh, lebih optimis, dan lebih kuat menghadapinya. Oke, teorinya keren banget kan? Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar ini jadi kebiasaan? Bukan cuma teori. Yuk kita lihat beberapa langkah praktis yang bisa langsung Anda coba mulai hari ini juga. Gampang banget kok. Pertama, mulai dari yang paling dasar. Biasakan ucapkan terima kasih dan alhamdulillah dengan penuh kesadaran. Kedua, coba deh sediakan buku kecil dan tulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari sebelum tidur. Gak perlu yang hebat-hebat. Ketiga, nah ini penting, perhatikan hal-hal kecil. Nikmatnya bisa bernapas lega, secangkir kopi hangat di pagi hari, itu semua adalah berkah. Dan keempat, jangan simpan rasa syukur itu sendiri, ungkapkan langsung ke orangnya. Efeknya bisa berlipat ganda. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ternyata efek dari rasa syukur ini nggak berhenti di diri kita saja. Kebiasaan ini punya kekuatan untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Dan ini membawa kita pada sebuah konsep yang indah bernama altruisme. Simpelnya, ini adalah sikap tulus di mana kita lebih memprioritaskan kebaikan orang lain. Jadi, apa hubungannya? Gini, rasa syukur itu seperti saklar energi. Dia mengubah fokus kita. Dari yang tadinya terus-menerus mikirin, aku kurang apa ya, menjadi kita bisa berkontribusi apa ya. Fokusnya bergeser dari menerima menjadi memberi. Secara alami, kita jadi lebih murah hati, lebih rendah hati, dan lebih peduli pada sesama. Kalau dari semua pembahasan kita hari ini, ada satu kalimat yang harus Anda ingat, inilah kalimatnya.
Kita sering salah kaprah berpikir, nanti deh kalau udah sukses, kalau udah bahagia, baru aku akan bersyukur. Kenyataannya, rumusnya terbalik. Bersyukurlah sekarang, justru itulah jalan yang akan membawa kita menuju kebahagiaan yang sejati. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak. Coba pikirkan tentang hari ini. Apa satu hal kecil yang bisa Anda syukuri saat ini, detik ini juga? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi adalah langkah pertama Anda menuju kehidupan yang jauh lebih bahagia dan bermakna.